Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah illal mu'minun. Ya Ibn al-Khattab idhab hanadi bin nas innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Wa qala aidan khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Ketua Majlis SMS Masjid Al-Cosmar, Bapak Kiai Haji Zamroni Masun, dan juga kepada para bapak-bapak sekalian, baik para alim ulama, sepuh, dan juga kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, karena taufik dan hidayah dari Allah SWT telah menggerakkan kita semua untuk bisa hadir dalam majelis SMS, majelis Senin malam Selasa di Masjid Al-Cosmar. Semoga kehadiran kita ini di waktu hujan deras, Masya Allah, yang turun di wilayah sekitar Pekalongan, Sengon, Subah dan sekitarnya. Semoga ini pengorbanan kita diterima oleh Allah SWT. Kehadiran kita dalam majlis ta'lim ini, majlis ilmu, diterima oleh Allah SWT, kemudian dijadikan asbab hidayah bagi keluarga kita, masyarakat kita, dan umat seluruh alam. Salawat dan salam jangan lupa, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkannya, melimpahkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala dialah zat
yang telah menjadikan segala sesuatu dari dahulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian hadirin Allah SWT, dia juga Allah SWT zat yang telah menjadikan kita semua 100 tahun yang lalu tidak ada di Sengon ini, bahkan tidak ada di muka bumi ini. Dan mungkin nanti insya Allah 100 tahun ke depan, atau mungkin 50 tahun ke depan, 5 tahun esok, atau mungkin berapa menit ke depan, kita ini mungkin tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan hadirin beliau Allah SWT, dan ini akan menimpa semua orang dimanapun dia berada, selagi dia di atas muka bumi, di bawah kolong langit, maka pasti dahulu dia tidak ada, sekarang ada di muka bumi, nanti juga pasti akan tiada lagi, ditiadakan oleh Allah SWT. Dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah SWT, karena datangnya dari Allah, hidup hadirnya di muka bumi juga dari Allah, dan juga bisa berbuat apa saja di muka bumi ini atas izin Allah. Apa yang dinikmati, yang dirasakan, yang dimiliki, semua juga rezeki dari Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Nanti juga akhirnya juga kembali kepada Allah SWT. Maka hadirin muliakan oleh Allah SWT, lalu siapa yang beruntung dalam hidup di dunia ini, dan siapa yang beruntung nanti setelah meninggalkan dunia ini, dan siapa yang merugi dalam hidup di dunia ini, dan siapa yang merugi setelah meninggalkan dunia ini. Dan ada juga orang di dunia ini dalam keadaan rugi, tapi di akhirat kayaknya rugi, tapi di akhirat meninggalkan dunia ini dia malah menjadi orang yang paling beruntung. Maka Allah SWT, juga ada orang di dunia ini, di dunia rugi, di akhirat juga rugi dua-duanya. Maka Allah SWT, Allah SWT juga telah memberitahukan kepada Nabi SAW dan kepada ini umat melalui kitab suci Al-Quran, melalui wahyu Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu tepatnya dalam surat Al-Asri, surat Wal-Asri. Wal-Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, semua manusia ini dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang nasihat tentang kesabaran, nasihat tentang perkara yang hak, dan nasihat tentang kesabaran. Nah, ini orang yang tidak merugi. Maka hadirin sekalian, ini yang memberitahukan ini bukan orang manusia, bukan manusia, tapi Tuhannya manusia yang menciptakan alam semesta ini. Maka ini pasti benar. Tapi kebanyakan manusia menilai zahiriyahnya, ya kan? Yang beruntung itu kalau hidup di dunia ini dahulunya enggak punya apa-apa, hidup susah,
kemudian dengan usaha siang malam kerja keras, akhirnya dia banyak hartanya, melimpah ruah kekayaannya, usahanya buka cabang di mana-mana, lahannya luas, banyak pengikutnya, maka dianggap ini orang yang beruntung. Hidupnya kayaknya senang, bergelimang dengan kemewahan, rumah mewah, mobil mewah. Maka seolah-olah manusia semua beranggapan ini orang yang paling beruntung. Inilah orang yang beruntung. Maka Allah SWT Allah SWT menghantar Nabi dan Rasul, memberitahukan manusia itu akan beruntung yang sebenarnya, beruntung yang hakiki, beruntung yang hakikat keberuntungan. Maka pertama sekali adalah kriterianya adalah ada iman dalam hatinya. Kriteria pertama ada iman dalam hatinya, yakin kepada Allah Ta'ala, yakin alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ini tanda-tanda orang beruntung. Beriman kepada Allah SWT, dia iman walaupun tidak nampak, beriman kepada Rasulnya Allah, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada hari akhir, beriman dengan malaikatnya Allah Ta'ala, kadar baik, kadar buruk dari Allah SWT. Ini tanda-tanda orang yang beruntung. Tapi kalau orang tidak ada iman, adanya mulia, walaupun zahirnya melimpah ruah, jabatannya tinggi mungkin, hartanya melimpah, pengikutnya banyak, lahannya luas, masya Allah, maka ini kalau tidak ada iman pada yang gaib ini, maka ini termasuk orang yang merugi, orang yang celaka. Dan ini hadis yang mulia SWT, ini telah Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana dahulu orang-orang terdahulu sebelum kita ini terkenal, masyhur, ya kan? Ada yang namanya Fir'aun, ada yang namanya Qarun, ada yang namanya Haman, ada yang namanya Raja Abraha, Abu Jahal. Maka dia melihat Allah SWT, kaum Ad, kaum Saba, kaum Lut, mereka semua pernah hidup lebih awal dari kita, lebih dahulu dari kita. Mereka juga sama seperti kita, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya istri, punya usaha, ya kan? Perlu rumah, perlu makan, ada mengalami siang malam, sama melewati siang dan malam, sama. Lapar ya makan, haus ya minum. Mengalami juga hujan seperti kita merasakan hujan. Kalau panasan, bahkan lebih panas dari yang kita rasakan di Sengon ini. Mereka hidup di gurun pasir malah, melewati gurun pasir dengan cuaca panasnya itu lebih panas daripada di Sengon ini, mungkin 40 derajat. Kalau malam lebih dingin lagi dari malam di Sengon ini. Maka ini melakukan SWT, mereka juga membangun rumah-rumah yang bagus untuk tempat tinggal. Juga mereka di siang hari usaha bagaimana menambah, mencari keperluan-keperluan, keperluan makan, keperluan minum, keperluan untuk belanja segala macam juga sama. Bahkan dahulu mereka lebih harta mereka lebih berharga
dari yang dikumpulkan orang sekarang. Orang-orang sekarang Masya Allah banyak mengumpulkan harta mungkin hanya berupa kertas-kertas. Kalau dulu memang asli emas permata, intan berlian, perak. Mereka, uang mereka dari dinar. Dinar itu dari emas. Kemudian perak, dirham, dinar dan dirham dari emas dan perak. Belum lagi batu permata mereka, yakut dan macam-macam perhiasan. Makanya Allah SWT, namun karena mereka tidak ada iman kepada Allah, mereka kufur dengan keimanan. Mereka semua mendustakan utusan-utusan Allah SWT. Apabila diajak supaya menyembahlah kalian kepada Allah, Dialah Allah Tuhan kalian, Tuhan nenek moyang kalian, dan Tuhan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ketika diajak kepada satu kalimat la ilaha illallah, mereka ingkar, mereka enggak mau, mereka menolak, karena mereka berkeyakinan bahwa dengan mengikuti ajaran nenek moyang mereka itu adalah perkara yang benar, perkara yang akan menyelamatkan mereka di dunia yang sementara maupun nanti setelah kehidupan dunia ini, yaitu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza, menyembah Hanan, Manat, menyembah api, menyembah berbagai macam selain Allah Ta'ala. Maka ini mereka SWT, apa akhirnya, akibatnya? Walaupun mereka hidup bergelimang harta, rumah lebih bagus, harta lebih banyak, kebun-kebun lebih luas dari yang kita punya sekarang, namun karena mereka ingkar dan kafir pada utusan-utusan Allah Ta'ala, mereka tidak iman pada Allah, maka semua mereka itu dibinasakan oleh Allah SWT. Mereka berakhir kehidupan mereka dengan apa? Kehancuran, kebinasaan. Kaum Nabi Nuh, Allah hancurkan mereka dengan banjir, dengan air. Allah turunkan hujan, itu tidak seperti hujan yang ada sekarang ini di Sengon ini, Masya Allah. Hujannya itu seperti udah nggak ada lagi malaikat yang mengontrolnya. Hujan sekarang ini masih ada malaikat yang setiap tetesan itu ada malaikatnya sampai ke bumi. Tapi di zaman Nabi Nuh itu ketika hujan berupa azab itu nggak ada, malaikat udah nggak sanggup. Ya seperti orang numpahin tangki dari atas sana, ditumpahin aja udah. Dari atas, dari bumi juga Allah keluarkan air, sehingga hadirin yang mulia dalam waktu yang beberapa hari itu rumah-rumah Mekah tenggelam oleh air, bahkan melebihi dari rumah mereka, sampai gunung-gunung pun tenggelam, semuanya rata dengan air, tidak ada yang selamat kecuali orang yang beriman. Dengan apa Allah selamatkan orang beriman? Yaitu dengan Allah perintahkan sebelum Nabi Nuh untuk buat perahu, sehingga orang beriman disuruh naik perahu dengan hewan berpasang-pasangan. Kemudian perahu itulah, bahtera itulah dijadikan oleh Allah asbab keselamatan. Harta melimpah ruah, emas permata, berlian, semua yang sudah mereka kumpulkan, rumah dikumpulkan kaum-kaum, semuanya lenyap. Yang diusahakan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bahkan umur mereka panjang-panjang, beribu tahun mengumpulkan harta, semuanya habis binasa. Tidak ada satupun yang bisa dikumpul, bahkan diri mereka sendiri binasa bagi orang yang tidak beriman. Yang selamatnya beriman saja, yang selamat hanya yang beriman. Sampai banjir itu
hujan berhenti dan airnya surut. Hadirin muliakan subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya, sehingga ketika itu kaparnya sudah sandar, maka dimulai orang beriman turun, hewan turun, maka mulai kehidupan baru. Awalnya masih beriman, tapi lama kelamaan iblis datang menggoda, menyesatkan, sehingga mulai satu-satu sudah goyang imannya. Ingat lagi ajaran orang nenek moyang mereka, menyembah patung, menyembah berhala, mulai tidak mau lagi iman kepada Allah. Kadang beriman tapi pakai, kita ini banyak dosa katanya, maka menyembah Allah pakai wasilah, ditipu oleh syaitan. Wasilah orang-orang soleh di zaman kita, keturunan mereka meninggal, tadi beriman, keturunan mereka mulai ditipu oleh syaitan, supaya campur aduk antara iman dengan tidak iman, iman kepada Allah dengan tidak iman pada Allah. Seterus begitunya sampai akhirnya keturunan generasi berikutnya lama-lama benar-benar tidak beriman. Sehingga mereka kafir. Allah kirim lagi utusan Nabi Hud, itu kepada kaum Ad, sama semuanya. Begitu datang adanya mulia utusan Allah mengingatkan supaya menyembah kepada Allah Ta'ala, beriman kali kepada Allah Ta'ala. Maka ada yang beriman, ada yang tidak. Maka yang beriman akhirnya apa? Ada yang ingkar, akhirnya juga sama. Yang beriman setelah datang peringatan, maka diselamatkan oleh Allah. Yang tidak beriman juga dibinasakan. Seperti itu juga Nabi Soleh juga sama seperti itu. Kaum Sabah sampai kaum Madian, penduduk Aika, sampai dengan di zaman Nabi Musa, terkenal di zaman Bani Israel, Fir'aun, ya kan? Fir'aun ini raja yang kejam, raja yang zalim, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang yang kafir di dunia ini yang berakhir dengan kesuksesan, keselamatan, keberuntungan. Itu tidak ada. Semuanya pasti dibinasakan oleh Allah, pasti dijadikan oleh Allah kehidupan mereka berakhir dengan kerugian, walaupun berawal dengan bergelimang kenikmatan. Sampai juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Sama hadinya mulia, orang-orang kafir Quraisy, Mekah, Parsi, Romawi yang dulu sebelum datang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka hidup dengan bermewah-mewah, tapi dengan menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka tidak iman kepada Allah, hidup bersenang-senang, mengikuti hawa nafsunya, bebas. Tapi setelah diangkatnya, dipilih baginda SAW sebagai utusan yang menyeru manusia pada Allah, yang mendakwah manusia pada Allah, pada iman pada Allah, maka yang iman Allah selamatkan, yang tidak iman Allah binasakan. Orang kafir Quraisy, Abu Jahal, walaupun pamannya, semuanya sama, berakhir dengan kebinasaan. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga pelajaran bagi kita. Keberuntungan kita sekarang ini di dunia sekarang, di desa Sengon ini, bukan karena kita banyak berhasil berlomba-lomba mengumpulkan harta yang banyak di desa Sengon ini, maka dibilang kita sukses. Tidak. Kesuksesan kita sejauh mana kita beriman pada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sampai kapan? Sampai kita mati, meninggalkan dunia ini, menjemput Allah, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan inilah warisan yang paling mahal untuk diwarisi pada cucu kita.
Warisan yang paling berharga, yang paling mulia, yang kita sebaik-baik warisan untuk diwarisi kepada anak cucu kita, warisannya iman. Bukan emas permata belian, tapi warisannya iman. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu kalau ketika mau wafat, anak istri mereka, keluarga mereka dikumpulkan. Sebelum mereka wafat, sebelum Nabi wafat dikumpulkan. Kemudian ditanya semuanya. Ma ta'budu min ba'di. Siapa yang akan kalian sembah setelah sepeninggal aku, setelah kematian aku? Maka dia ditanya, siapa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalan aku? May ya'budu min ba'di. Maka Allah SWT, apabila anak cucu mereka menjawab, kami akan menyembah apa yang engkau sembah dan apa yang disembah oleh nenek moyang engkau terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Baru mereka nabi-nabi itu, orang-orang soleh terdahulu, baru mereka tenang. Dan wasiat mereka juga pada anak mereka juga sama, mewasiati supaya bagaimana, ya bunayya la tusyrik billah, wahai keturunanku, wahai putraku, wahai anak kesayanganku, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena menyekutukan Allah inilah kezaliman yang sangat besar. Maka Allah SWT perkara iman ini perkara yang sangat berharga, sangat mahal nilainya. Karena iman ini nilainya surganya Allah Ta'ala. Harganya surga yaitu iman itu. Harganya surga adalah iman. Iman kalau paling rendah, yang paling kecil besarnya itu iman ada sebesar zarrah, ada iman sebesar telur, ada sebesar biji korma, ada sebesar biji korma, ada sebesar biji sawi, ada iman itu yang sebesar biji zarrah, lebih halus. Maka kalau ada orang nanti meninggal dengan membawa iman sebesar zarrah, maka kata Nabi SAW, iman yang sebesar zarrah ini tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Iman ini perkara yang kebaikan. Walaupun sebesar zarrah, maka ini dihargai oleh Allah Ta'ala. Dengan apa harganya? Dengan surga yang kekal abadi selama-lamanya, dengan penuh kenikmatan di dalamnya, dan kekal selama-lamanya. Dan itu luasnya 10 kali dunia ini. Dan dia menjadi rajanya. Raja yang hidup terus, tidak akan pernah mati di dalam surga. Berkuasa terus, tidak ada pernah lengser kekuasaannya. Kaya terus, tidak akan pernah fakir. Muda terus, tidak akan pernah diancam oleh masa tua. Diancam oleh masa tua. Maka ini Allah SWT. Bahkan dalam kitab Itu Sahabat itu dikatakan, orang yang mengucapkan kalimah iman saja, yaitu kalimah iman apa? Kalimah la ilaha illallah. Orang di dunia ini hanya mengucapkan kalimah iman saja, itu pun mungkin karena dosa-dosa besarnya. Dalam kitab Itu Sahabat, ketika penghuni neraka
yaitu orang-orang kafir melihat ada ahli la ilaha illallah ketika waktu hidup di dunia bersama mereka, kok berada juga di dalam api neraka. Maka penyembah Lata dan Uzza berkata kepada ahli la ilaha illallah, "Lah, kamu ini bukankah di dunia ini telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi kok tinggal bersama kami di neraka? Lalu apa faedah manfaat kalimah la ilaha illallah yang kamu pernah ucapkan di dunia kalau akhirnya di akhirat bersama kami juga di dalam neraka?" Maka ini Allah SWT mendengar ledekan atau apa namanya di sini hinaan, ya kan, daripada orang-orang yang menyembah Lata dan Uzza, orang kafir, maka Allah SWT sangat marah. Allah SWT sangat marah sehingga Allah perintahkan supaya malaikat ini apa? Malaikat coba keluarkan itu ahli la ilaha illallah dari neraka. Keluarkan ahli la ilaha illallah itu dari neraka. Kemudian setelah itu tidak ada lagi orang yang beriman di dalam neraka. Tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam neraka. Allah perintahkan tutup pintu neraka, kemudian disegel. Tidak akan lagi dibuka selama-lamanya. Tutup pintu neraka, kemudian apa? Kalau kita digembok, kalau apa disegel kan? Apa namanya sih? Disegel. Nah, dan tidak akan dibuka lagi selama-lamanya. Maka Allah SWT setelah dikeluarkan, barulah di situ orang-orang kafir menyesal. Alangkah baiknya kalau kami di dunia juga mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Alangkah baiknya kami di dunia juga mengikuti seruan orang-orang untuk iman pada Allah Ta'ala. Tapi udah nggak ada guna penyesalan di api neraka. Kenapa? Karena pintu neraka sudah ditutup, sudah disegel, tak akan dibuka lagi selama-lamanya. Maknanya apa? Tidak ada lagi yang akan keluar dari neraka setelah itu, tidak ada lagi yang akan masuk ke dalam neraka setelah itu. Yang ada tetap kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang dari luar mau masuk itu nggak akan ada lagi. Maka ini Allah SWT. Maka ahli la ilaha illallah tadi, ahli imannya, walaupun yang kelima iman tadi, kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke Nahrul Hayat, mandi di sana, keluar dari neraka dalam keadaan hitam legam, lebih hitam dari warna baju Mas Pani ini, lebih hitam dari karpet Masjid Al-Cosmar ini, lebih hitam lagi. Maka Allah SWT saking irengnya, hitamnya, Masya Allah, sehingga Masya Allah begitu hitam lagi. Setelah mandi, Masya Allah, dan kitab hadis itu ceritakan, baru mereka setelah mandi dan keluar baru hilang rontok hitamnya. Hitam-hitam tadi rontok, gosongnya tadi rontok sehingga bercahaya. Tapi ada di keningnya ini, ada di keningnya masih tanda. Nah, tandanya apa? Jahannamiyun. Di situ ada tulisan apa? Jahannamiyun. Maknanya apa? Itu mantan penghuni api neraka. Kalau di dunia ini mantan apa? Kalau alumni, ya kan? Alumni Jahannam. Maksudnya pernah dulu sekolah di neraka Jahannam. Pernah disiksa di sana. Kalau di sini pernah sekolah di
universitas mana gitu, perguruan mana, alumni. Maka dia Allah SWT terus diperintahkan untuk masuk ke surga. Begitu masuk dekat pintu surga, lihat dari lubang celah pintu surga seperti neraka surga dah penuh. Maka dia merasa, ya Allah dah penuh, hendak masuklah. Sampai dia mulia tidak masuk surga, dia malu melihat orang surga itu tidak ada wajahnya seperti dia, tidak ada yang ada tanda hitamnya, tidak ada, semuanya bercahaya. Maka Allah perintahkan dia berdoa, ya Allah hilangkan tanda hitam ini. Maka diperintahkan supaya masuk ke dalam salah satu telaga di surga. Masuk telaga di surga, mandi di sana, baru hilang. Dan setelah itu di surga selama-lamanya. Maka dia melihat, maka benarlah hadis ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Demi masa, demi waktu asar, semua manusia merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, menasihati tentang perkara yang hak, nasihat tentang kesabaran. Hari ini di dunia kita lihat, masya Allah, orang yang paling senang itu seolah-olah orang yang kafir, ya kan? Sehingga orang-orang Islam, orang beriman pun seolah-olah kafir dulu baru kayaknya hidup enak. Bergelimang dengan kemewahan, tinggal di hotel mewah, rumah mewah, mobil mewah, kemana-mana mobil mewah, sehingga tergiur seolah dengan gaya orang kafir ini kalau ditiru kita akan mewah juga, kita akan enak juga hidupnya. Orang yang Islam, orang beriman seolah-olah tergoda sehingga meniru-niru, berusaha menyiapkan keturunan-keturunannya supaya meniru-niru milah kehidupan mereka, kehidupan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang non-Muslim, tidak beriman. Hadirin melihat, maka apa jadinya? Akhirnya yang datang azab Allah Ta'ala yang menimpa, akhirnya banjir di mana-mana, ya kan? Gempa di mana-mana. Apa yang terjadi? Begitu orang Islam mengikuti jejak orang kafir, ya kan? Tidak sholat, tinggalkan sholat, masya Allah. Tinggalkan iman pada Allah Ta'ala, tinggalkan cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzina bebas di mana-mana. Perempuan buka aurat mana-mana. Laki-laki yang berangkat dengan perempuan bukan mahram ke mana-mana. Apa jadinya hadirin mulia? Yang datang malah bencana di mana-mana, azab Allah di mana-mana. Maka di dunia saya sudah Allah tampakkan tanda Allah tidak ridho dengan orang kafir. Tanda Allah tidak ridho dengan amal perbuatan orang kafir. Apalagi di akhirat. Di akhirat tanda ketidakridhoannya Allah, ketidakkebenciannya Allah, Allah siksa selama-lamanya bagi orang yang kafir. Nauzubillah min zalik. Maka dimuliakan Allah SWT. Ya inilah kita ini sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, alhamdulillah sebagai umat Islam. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan memberi peringatan kepada anak istri kita, kepada tetangga kita, masyarakat kita, bahkan umat seluruh alam untuk kepada perkara iman, perkara tauhid, kepada agama yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka ini muliakan SWT, setelah wafatnya Rasulullah, Allah SWT telah menjadikan tugas tanggungjawab untuk mengingatkan, untuk dakwah, mengajak. Ini tanggungjawab umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyeru manusia pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar. Ini tanggungjawab kita semua, apalagi sebagai orang Islam. Maka dimulakan SWT, maka bagaimana kita ini
telah diingatkan oleh Allah SWT, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka dia bilang, karena tidak ada lagi nabi dan rasul, maka kitalah yang akan dijadikan oleh Allah sebagai orang pelaku untuk memberi peringatan. Kalau dulu ada nabi dan rasul, tapi setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi nabi dan rasul untuk memberikan peringatan. Maka kitalah yang dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah sebagai pemberi peringatan kepada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat seluruh alam. Maka semua bersedia insyaallah. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beda peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka dilakukan SWT dengan adanya peringatan, maka ini akan menjadi asbab Allah SWT akan ridho kepada kita, dan menjadi asbab doa kita diijabah. Tapi sudah ada yang salah, kita tidak beri peringatan, kita biarkan, maka kita yang tahu juga akan digolongkan oleh Allah kepada orang yang seperti orang yang tidak tahu. Maknanya apa? Kalau buat salah kena azab, yang tahu lebih dahulu disiksa. Bahkan lebih keras siksaannya itu orang yang lebih tahu. Maka ini Allah SWT insyaallah cukup sekian dulu, karena waktu telah larut malam. Semoga apa yang telah kita dengar ini ada manfaatnya, baik bagi diri kita pribadi yang menyampaikan maupun bagi Bapak sekalian. Ini semua diniatkan semata-mata hanya sebagai tazkirah, ya, sebagai mengingatkan, bukan untuk mengajari atau bukan untuk menegur atau segala macam. Ini semata-mata hanya untuk bagaimana kita ini sebagai saudara muslim, sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai umat Nabi SAW, sangat penting untuk mengingatkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.